warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pejuang psikometrika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar praktik tentang model Polytomus Item Response Theory dengan Guided Response Model dengan menggunakan software R. Oke, teman-teman, ini adalah tampilan RStudio. Sebelum kita memulai working directory, maka kita harus aktifkan package dulu ya. Package-nya LTM, Latent Trait Model, telah saya centang. Kemudian kita set terkait dengan working directory-nya. Dalam hal ini saya pakai GRM. Kita klik, kemudian kita import datasetnya. Sambil kita tunggu, nah ini tertera dalam satu kolom merepresentasikan ada 5 item 1 sampai 5. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah kita mengganti di delimiter menjadi semicolon. Kemudian, karena sudah satu item direpresentasikan pada satu kolom, untuk 5 item terdapat 5 kolom, maka langsung kita import datanya. Oke, ini adalah data dari 5 item. Di mana di sini data kita telah saya beri nama GRM yang memiliki 150 data yang terdiri dari 5 variabel, dalam hal ini 5 item. Baik, kita akan memulai R script-nya ya. Sebelumnya, kita akan set working directory-nya. Kita bisa langsung kopikan ya di sini. Set with kemudian kita akan melihat tampilan datanya. View data, di mana data kita telah saya beri nama GRM. Kita klik run. Nah, ini adalah datanya ya, di mana memiliki 5 item, item 1, item 2, item 3, item 4, dan item 5. Untuk baris pertama, ya, respons dari baris pertama atau respons pertama adalah 7, 7, 7, 7, dan 7. Kemudian kita akan cek structure datanya. Kita ketikkan str, di mana data kita GRM. Kemudian kita klik run. Nah, di sini ya, untuk item 1 sampai item 5, ini adalah tampilan dari baris ke-1 sampai 100 baris 50. Artinya, ini adalah data dari responden pertama sampai responden 150. Ya, untuk baris pertama di sini, ini adalah respons dari responden pertama, yaitu untuk item 1 7, item 2 7, item 3 7, item 4 7, item 5 7. Kemudian untuk item 1 sampai item 5, datanya tidak ada yang double ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan aktifkan dulu LTM-nya. Kita ketikkan library. LTM-nya kita ketik, kemudian kita run. Artinya di console ini LTM-nya telah kita aktifkan. Kemudian kita ingin lihat describe-nya.
describe GRM. Ini adalah deskriptif datanya ya. Oke, di konsol kita bisa lihat ya deskriptif statistiknya, di mana memiliki sampel 5 item dari 150 responden dengan 0 data yang missing ya. Ini adalah tampilan dari proporsi pada masing-masing level atau kategori. Untuk item ke-1, item 1 ini adalah kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah proporsinya ya, di mana total proporsi adalah 100 ya, 100%. Untuk item 1 dengan pemilihan kategori 1 sebesar 0,1 ya. Dan seterusnya. Untuk item 5 dengan pemilihan kategori 7 sebesar 0,126. Nah, selanjutnya ada data terkait dengan frekuensi dari total skor. Untuk item berjumlah 5, dengan total skor minimum, maka jumlahnya 5. Karena kalau misalkan responden memberikan respon 1 untuk 5 item, maka skor minimum adalah 5. Dan di sini tertulis frekuensinya 0, artinya tidak ada orang atau responden yang memberikan jawaban 1 untuk 5 item. Kemudian dengan total skor maksimum itu adalah 35, sebanyak 9 responden yang menyatakan atau mengisikan respon setuju pada kelima item. Kemudian informasi selanjutnya adalah Chromebus Alpha. Artinya untuk keseluruhan item, Chromebus-nya sebesar 0,7787. Kemudian pada item 1, ketika item 1 dikeluarkan, maka Chromebus Alpha-nya menjadi 0,7894 atau naik ya dari 0,7787. Artinya item 1 ini kurang begitu bagus ya ketika dibandingkan dengan item 2, 3, 4, dan 5. Untuk item 2, 3, 4, dan 5, ketika keempat item tersebut dikeluarkan, maka Chromebus Alpha-nya akan turun ya, di mana item 2 ketika dikeluarkan atau dieliminasi, Chromebus Alpha-nya menjadi 0,7180. Dan yang paling bagus ini adalah item keempat, di mana item keempat jika dieliminasi, maka Chromebus Alpha-nya akan turun menjadi 0,6981. Informasi selanjutnya adalah pairwise association. Artinya ini adalah asosiasi pasangan ya untuk item 1 dengan item 2 dan seterusnya, di mana p-value-nya kurang dari 0,001. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ingin melihat output-nya ya untuk masing-masing model. Kita ketikkan out1, di mana out1 kita pakai model GRM untuk data kita yang telah kita beri nama GRM juga. Kita klikkan, kemudian kita ingin lihat out1. Kemudian kita klik run. Nah, di sini adalah ada koefisien terkait dengan data GRM. Ini adalah ekstrim 1, ekstrim 2 sampai ekstrim 6 adalah fungsi operasi dan diskriminan adalah parameter alpha ya. Dimana kalau di pemodelan credit response model itu adalah ada parameter 2PL, yaitu parameter terkait dengan parameter diskriminan dan parameter lokasi. Nah, untuk item ke-1 kita lihat trennya adalah parameter lokasinya dari -2, -1 ke mengecil gitu ya. Kemudian
dari minus 0,508 kemudian akan naik dan menjadi yang paling kanan 2,073. Nah, item 1 ini lumayan bagus ya. Kemudian kita lihat item kedua. Kalau posisinya dari minus yang ekstrim 1, logikanya dia adalah yang paling besar minusnya, kemudian semakin ke kanan akan semakin positif ya. Untuk item 2 ini minus 2,2 kemudian mengecil, kemudian akan naik sampai plus 0,890 dengan diskriminannya 3,066, di mana item 2, 3, dan 4 dia memiliki diskriminannya di atas 1,5 ya, dan tergolong cukup bagus dibandingkan dengan item 1 dan item 5 yang diskriminannya dia di bawah 1,5. Kemudian untuk item 3, dia berasal dari rentang minus 2,221, kemudian meningkat, kemudian di sini, nah ini untuk item 3 juga bagus ya, karena dia rentangnya dari minus yang lebih besar sampai plus. Kemudian untuk item keempat, dari minus 2,558 kemudian naik menjadi minus 1,41, kemudian dari naik lagi minus 0,681, di ekstrim 5 dia 0, kemudian meningkat 0,930. Item 4 juga bagus ya. Yang tidak bagus itu adalah ketika di rata yang paling kiri atau kategori yang paling kiri, dia nilainya bisa jadi plus atau bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan kategori sesudahnya. Ini yang dinamakan item tersebut tidak bagus. Oke, selanjutnya kita akan cek untuk model 2, kita ketikkan Alt2, kemudian kita ketikkan GRM untuk data GRM dengan constraint true ya. Artinya, untuk model 2 ini adalah model GRM, namun kita mengendalikan nilai diskriminannya. Oke, kita klik. Sebentar, ini ada yang salah. Cons, ya, kurang S ya. Oke, constraint. Kita klik. Kemudian kita klik Alt2, kita klik Run. Nah, untuk constraint artinya pada variabel diskriminan ini adalah kita kendalikan sehingga untuk parameter alfanya semuanya 2,134 dan diskriminannya bagus ya karena di atas 1,5. Kemudian kita bisa lihat nih untuk masing-masing item interpretasinya sama dengan interpretasi sebelumnya. Untuk item 1 dari minus 1,61 kemudian naik ya. Kemudian naik dan di sebelah kanan meningkat dari 0,402 ke 1,642. Kemudian untuk item 2 dari minus 2,611 kemudian meningkat menjadi minus 1,825, semakin ke kanan dia semakin mengecil minusnya kemudian meningkat ya menjadi plus 0,973. Nah, dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana ketepatan modelnya. Kita cek ya dengan ANOVA, di mana kita ingin melihat bagaimana ketika kita menguji model 1 dengan model 2, kita ketikkan Alt1, Alt2,
kita klik run. Oke, maaf ini ketukar ya, harusnya di sini. Out2 versus out1. Nah, ini adalah fit modelnya, di mana p-value-nya kurang dari 0,001, artinya signifikan. Dua model tersebut signifikan berbeda, sehingga kita harus memilih antara model 1 dan model 2. Model 1 adalah ketika GRM-nya, nilai constraint-nya atau diskriminannya tidak dikendalikan. Dan model 2 adalah ketika diskriminannya kita kendalikan, sehingga untuk parameter alfanya sama, yaitu 2,134. Nah, di sini nilai yang lebih mewakilkan atau bagus untuk model yang lebih cocok adalah AIC dan BIC-nya lebih kecil ya. Dari tabel dapat kita simpulkan bahwa model 1 nilai AIC-nya dan BIC-nya itu adalah lebih kecil, sehingga model yang fit adalah model 1. Model 1 di mana constraint-nya atau parameter diskriminannya tidak kita kendalikan. Langkah selanjutnya adalah kita ingin melihat plotnya ya, di mana plot ini adalah plot model 1 yang telah kita pilih. Kita klik plot Alt1. Kita pakai line width ya, ketebalan. Ketebalannya bisa kita pilih 2 agar terlihat ketebalannya. Type datanya adalah ICC. Oke, ini adalah item response kategori karakteristik curve atau ICC pada item 1. Kalau misalkan kita pencet atau kita klik terus run-nya, dia akan terus ya jalan dari item 1, item 3, item 4, dan seterusnya. Namun, kita dapat memangkasnya ketika kita mengetikkan plot, kemudian untuk item, nah di sini kita pilih nih, item berapa yang ingin kita lihat, ya. Item 1, misalkan di item 1, nah ini adalah plot dari kategori karakteristik curve-nya atau respons dari masing kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 untuk item 1. Nah, di sini datanya bagus ya, karena di sebelah kiri adalah respon minus, yang paling sebelah kanan adalah plus. Namun untuk kategori 2, 3, 4, 5 kurang informatif ya. Mari kita lihat perbandingan di antara item. Kita ketikkan, tinggal kita kopas gitu. Kita ganti 2, 3, 4, 5 ya. Ini adalah ICC untuk item 2. Item 2 bagus ya dibandingkan dengan item 1 karena cukup memberikan informasi pada masing-masing kategori. Kemudian item 3 juga bagus, hampir sama dengan item kedua. Item 4 kita klik run. Nah, di sini juga bagus ya untuk informasi itemnya. Dan item 5, nah item 5 tidak bagus ya jika dibandingkan dengan model item 2, 3, dan 4. Nah, ketika kita ingin melihat gitu ya informasi item, kita ketikkan information item. Information untuk model Alt1 pada skala 100% gitu ya, 0,10. Kemudian untuk item
1. Oke, selanjutnya bisa langsung kita kopikan untuk item 2, 3, 4, 5. Oke, ini adalah informasi tes pada masing-masing item 1, 2, 3, 4, dan 5. Mari kita lihat hasilnya. Untuk item 1, total information 3,85 dari skala 100%. Artinya, informasi yang diberikan oleh item 1 sebesar 3,85 dari skala 100%. Informasinya kecil ya. Kemudian item kedua di sini memberikan informasinya 11,44, lebih besar daripada item ke-1. Demikian untuk item ketiga 11,84 dari skala 100%, hampir sama namun lebih besar dibandingkan dengan item 2. Kemudian untuk item keempat, item keempat ini paling besar ya dibandingkan dengan keseluruhan item, yaitu informasi tesnya sebanyak 14,09 dan item kelima sebesar 3,45. Yang paling kecil adalah yang memberikan informasi item 5 ya. Nah, ini terbukti nih di sini di plotnya bahwa untuk item 5 plot dari information functionnya di sini kecil ya. Untuk item kategori 2, 3, 4, 5 dia tidak memberikan cukup informasi yang cukup atau yang bagus dibandingkan dengan item sebelumnya. Ketika kita bandingkan pada item keempat yang memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan item lainnya, kita klik di sini. Nah, ini informasinya bagus ya pada masing-masing kategori. Nah, di sebelah kiri adalah respon 1 atau sangat tidak setuju, kemudian yang sebelah kanan adalah sangat setuju. Kemudian pada kategori 2, 3, 4, dan 5, 6, ini ada memberikan informasi yang bagus ya dibandingkan dengan keempat item lainnya. Kalau misalkan kita ingin melihat fungsi operasinya, teman-teman, kita bisa lihat nih di sini. Kita ketikkan dari model ICC, kita ganti menjadi OCCU. Nah, ini ya. Sekalian kita akan ketikkan pada semua item. Kita ganti 2, 3, 4, dan 5. Mari kita lihat. Pada item ke-1, ya, item 1 ini adalah terkait dengan fungsi operasi atau operation characteristic curve. Terlihat bahwa fungsi operasi ini bentuknya adalah dia akan merepresentasikan normal ogive atau S, sehingga garis-garis ini adalah merepresentasikan K-1 atau kategori dikurangi 1. Dalam hal ini pada respons kita ada 7 respons, 7 dikurangi 1 maka akan ada 6 garis. Ya, untuk item 1 ini kurang begitu bagus ya, karena parameter lokasinya garisnya terlalu jauh ya, dibandingkan dengan item 2. Item 2, nah dia lebih bagus dibandingkan dengan item 1. Parameter lokasinya ya pada masing-masing garis hampir membentuk huruf S ya, S-nya yang ideal. Kita bandingkan dengan item nomor 3. Dia hampir sama ya, bedanya di sini
Bedanya untuk garis kedua dan garis ketiga lebih bagus dibandingkan dengan item kedua. Kemudian untuk item yang keempat, nah dia yang paling ideal ya dibandingkan dengan ketiga item sebelumnya, karena parameter lokasinya, gapnya atau jaraknya cukup sama, hampir sama. Kita bandingkan dengan item kelima. Nah, item kelima ini ya kurang informatif ya, karena fungsi operasinya garisnya landai. Oke, teman-teman, begitu penjelasan dari saya terkait graded response model. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.